Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan hanya untuk kamu yang sudah sering datang ke YouTube channelnya Sora namun belum subscribe. Ayo di subscribe. Semoga subscribe-an Sora, subscribe-an kamu ke Sora bisa membantu Sora untuk terus berkembang menjalankan channel ini. Ya, Sora doain rezekinya banyak. Oke, kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, ya. Seseorang yang ingin mengetuk pintu hatimu yang tertutup, ya. Jadi ada seseorang, ya, yang tahu bahwa pintu hati kamu telah tertutup dan dia ingin mencoba mengetuk dengan harapan kamu akan membukakan pintu hatinya itu lagi untuk dirinya. Kita kan mau coba lihat dulu orang ini siapa, ya. Yang pertama ada energi dari Five of Cups, ya. Five of Clubs, sorry. Nah, ini menyatakan bahwa hubungan kamu dengan orang ini banyak sekali terjadi pergesekan, ya. Kalau yang soal di sini ada pergesekan, komunikasinya bisa menjadi sesuatu yang sulit dan challenging, ya. Karena di sini kalian masing-masing memegang suatu prinsip masing-masing, ya. Jadi di sini ada sebuah argumen gitu ya kalau yang Sora lihat di sini, dan tidak begitu berjalan dengan harmonis karena di sini ada komunikasi yang bermasalah, adanya suatu argumen-argumen gitu ya, situasi-situasi yang kurang kondusif kalau bahasa Sora. Di sini kamu kemungkinan ya berdealing dengan seseorang yang sebenarnya punya sikap yang terkesan dingin, ya. Terkesan dingin, orangnya tapi good looking atau charming. Di sini ada energi dari divine feminine, ya. Orangnya terkenal kaku dan dingin, ya, namun dia juga punya keanggunan tersendiri, baik pria ataupun wanita ada wibawanya tersendiri. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu cenderung ada beberapa yang kelihatannya pendiam, ya. Namun dalam sikapnya itu dia sebenarnya terkadang menjadi seseorang yang bersikap misterius. Apa yang dipikirkan, apa yang dia pikirkan itu bisa jadi sesuatu yang sulit untuk kamu tebak. Kadang-kadang kamu tidak mengerti bagaimana cara berpikirnya dia, ya. Orangnya cenderung diam dan cenderung cenderung tidak mau banyak bicara sehingga ada sisi misterius di dalam dirinya dia, ya. Dan di sini kayak kalau yang Sora lihat di sini ada sisi-sisi tidak terduga di dalam sisi orang ini, ya. Dan namun dalam sikap diamnya itu sesungguhnya dia merasakan suatu perasaan kesepian atau kesendirian, ya. Karena mungkin selama ini dia senang, dia tuh pingin ada orang yang dia tumpahkan perasaan sayang dan perhatiannya gitu ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat karena adanya mungkin argumentasi dan perbedaan pendapat di antara kalian atau ada kesalahpahaman dan sebagainya, situasi menjadi sedikit sulit untuk membaik ya. Nah, kalau Sora lihat di sini, ini ada kemungkinan ada zodiak dari Aquarius yang cukup mendominasi di awal ya. Yang berikutnya. Oke. Wow, langsung energi dari Divine Feminine keluar lagi ya. Orang ini ya meskipun sikapnya dingin dan pendiam, sebenarnya orangnya cukup tegas gitu ya. Cukup tegas, orangnya cepat beradaptasi, orangnya banyak yang berorientasi terhadap terhadap suatu finansial kalau yang Sora lihat di sini ya. Namun terkadang orangnya seperti orang yang karena dia diem tapi terkesan kayak dia punya pikiran yang bisa bercabang gitu ya. Seperti bingung sama apa yang benar-benar dia mau. Terkadang dia menjadi seseorang yang penuh dengan kegalauan ya. Orangnya ada beberapa yang senang berada di rumah karena sikapnya diem, anak rumahan, senang ada di rumah gitu ya. Dan tapi bagaimanapun juga dia senang untuk menarik atensi. Dia senang kalau diri dia menarik perhatian orang. Ya. Dia senang mempunyai sisi menarik di dalam dirinya dia, ya. Oh, ada beberapa kalau yang Sora lihat di sini memang sikapnya seperti itu ya. Energi dari seorang divine feminim yang sangat kuat. Yang berikutnya ada energi dari Ten of Spades ya. Nah, di sini energi dari Spades sudah ada 2 ya. Kalau Sora lihat di sini, situasi dan kondisi dia ya mengalami karena banyak masalah tadi,
dia itu mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali keterpurukan, banyak sekali kekhawatiran dan sendu, ya kemurungan kalau Saudara lihat di sini. Banyak yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya dan termasuk ada ego di sini, ya. Jadi kalau Saudara lihat di sini terkesan dia tuh bisa kayak punya kepribadian yang seolah-olah berubah-ubah karena banyak kesulitan yang sedang dihadapi, ya. Dan banyak yang kalau Saudara lihat di sini mengalami periode stres gitu ya. Dan di sini biasanya keceriaannya biasanya muncul tidak muncul gitu loh ya. Oke, kita mau lihat dulu di sini. Dia itu seperti ada ruang gerak dari dia yang sulit untuk bergerak dengan bebas. Di sini seperti ada banyak hal yang harus dia pikirkan dan dia selesaikan sehingga tidak banyak ruang gerak untuk dia bisa bertumbuh dan berkembang ya. Nah, di sini kalau yang Saudara lihat orangnya juga seseorang yang punya hubungan yang bermasalah. Memang ada relationship yang bermasalah dengan kamu, ada yang tidak seimbang di sini. Ada cara berpikir kalian yang berbeda, perbedaan pendapat, cara berpikirnya ya. Dan situasi itu seperti kurang kondusif sehingga kesempatan kalian untuk kayak bisa lanjut itu seperti kecil gitu ya kalau yang Saudara lihat. Ada ketidakseimbangan di sini, ada perbedaan pikiran, ada perbedaan value gitu loh yang banyak membuat adanya kesalahpahaman ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita coba melihat apa lalu yang terjadi di antara kalian. Ya. Ada energi dari Jake of Diamond. Ya. Di sini ada energi dari akhirnya, oke, kamu dan dia merasa komunikasi ini menjadi situasi yang sulit. Kamu sudah banyak sekali berkorban, gitu ya. Sehingga di sini ada sesuatu yang terputus, ya. Seorang melihat ini belum lama sih, terputusnya bisa saja kayak baru berapa bulan ini atau mungkin di pertengahan tahun kemarin ya, baru berapa bulan atau di pertengahan kemarin ada apa namanya komunikasi yang terputus kalau Sora lihat di sini ya. Jadi banyak yang kayak kamu ataupun dia menarik diri gitu ya, karena merasa seperti kok kita nggak bisa ketemu jalan tengahnya. Masih dengan ego masing-masing. Kamu mempertahankan pikiran kamu, dia mempertahankan pikiran dia, ya. Di sini juga adanya kecemburuan. Jadi bisa saja, ya, bisa saja dia yang cemburu sama kamu atau kamu yang cemburu sama dia, ya. Itu bisa salah satunya. Soalnya melihat di sini adanya kecemburuan, gitu loh ya. Kayak masih ego gitu ya. Kenapa mungkin soalnya kamu coba melihat projectionsnya di sini ya. Ada yang kayak kok kamu mungkin masih flirting sama yang lain, kok kamu masih deket sama yang lain gitu loh ya kalau yang Saudara lihat di sini. Jadi kayak terlalu ada di sini yang terlalu friendly, ramahnya yang kayak bikin jadi jealous sendiri dan sebagainya kalau yang Saudara lihat. Kayak kamu merasa bahwa orang ini kok belum bisa kayak diandalkan atau kamu belum bisa sepenuhnya percaya sama orang ini gitu loh. Karena masih ada ngebuat kamu masih merasa nggak aman, masih harus terus waspada karena dia bikin cemburu kalau Saudara lihat di sini ya. Dan yang berikutnya ada energi dari Ace of Cups ya. Sehingga ya kamu merasa bahwa sudah banyak sekali perasaan cinta yang apa namanya diberikan sebenarnya di antara kalian. Ada perasaan cinta yang saling besar di sini sebenarnya ya. Sebenarnya ada koneksi di antara kalian meskipun kalian banyak sekali kesalahpahaman dan keributan. Tapi sebenarnya kalau surat kemarin ada keputusan yang memutuskan secara sepihak ya. Kalau Saudara lihat di sini bisa dia yang memutuskan, bisa kamu memutuskan, tapi di sini ada sesuatu yang diputuskan dengan cepat, terburu-buru, menimbulkan rasa sakit dan luka padahal masih ada cinta dan koneksi yang besar. Oke. Dan di sini kayak dia merasa bahwa setelah perpisahan dan setelah perdebatan dan perpisahan yang langsung di-cut begitu aja, di sini seperti ada dirinya yang menjadi masalah. Ada di sini kalau yang Saudara lihat ya, situasi-situasi yang nggak kondusif buat dia, ya. Jadi kayak dia merasa situasi itu jadi malah bikin dia stres, ya. Hanya di sini ego dia itu kelihatan seperti menutupi situasi bahwa kelihatan kayak aku nggak apa-apa, gitu loh. Padahal ya dia kenapa-napa dengan situasi yang ada sekarang bahwa kenyataannya apa namanya menjauh padahal masih sayang ya. Jadi kalau soal lihat di sini memang ada keputusan yang terkesan
kayak nggak dipikirin benar-benar konsekuensinya tuh apa, jadi langsung kayak ya udah pokoknya cut aja sekarang karena mungkin udah capek, udah nggak mau berantem lagi, udah nggak mau yang kayak gimana-gimana lagi, langsung aja deh cut aja gitu loh. Tapi ternyata dari nge-cut-nya itu malah apa namanya, eee, sulit gitu loh, dan berpura-pura kelihatan nggak apa-apa karena berusaha menutupi ego dan bertahan. Yang berikutnya kita mau lihat. Nah, tapi dalam situasi itu sebenarnya masih ada cinta di sana, masih ada love ya. Nah, jadi meskipun kalian gak sama-sama dengan menjauh dengan adanya situasi perdebatan ini, dengan kamu juga mungkin kayak capek dengan dia yang sering galau, ya, dan merasa kesempatan untuk hubungan ini bisa jalan dengan lancar, tapi sesungguhnya masih ada cinta di sana. Ya, kita mulai lebih lanjut lagi apa yang dia rasakan. Ya. Seorang ngambilnya sambil tutup mata dia biar adil. Di sini ternyata dia masih ketergantungan sama kamu. Ternyata setelah sudah jauh, ternyata dia masih ada perasaan cinta dan dia masih ada suatu ketergantungan sama kamu. Kodependensi, ada ketergantungan, keterbutuhan. Ternyata dia sangat butuh akan hadirnya dirimu dan keberadaan kamu. Dia merasa terperangkap sendiri oleh perasaan dia dan pikiran dia, ya. Jadi dia pikir kayak aku tadinya nggak apa-apa gitu loh ya. Aku tadinya nggak apa-apa, apa yang dia rasakan sampai dia merasanya terperangkap. Oke. Di sini kamu jadi salah satu sisi diri dia merasa kayak aku harusnya mempertahankan kamu. Aku harusnya apa namanya berkorban untuk mempertahankan kamu sesuatu yang berarti ya, karena kalau Sora lihat di sini kamu juga di sini sudah banyak melakukan pengorbanan untuk dia yang secara pengorbanan yang punya suatu value ya, artinya gini, bisa saja pengorbanan secara finansial, bisa saja pengorbanan secara perasaan, bisa saja waktu yang tidak bisa dibeli kembali gitu loh ya. Dan dia menyadari nih sekarang ada perasaan kayak terperangkap dengan perasaan keterbutuhan, perasaan sayang dan cinta karena tahu kamu sudah banyak memberikan pengorbanan sama dia ya. Dan di sini kamu banyak memberikan dia tuh kan generosity, kamu banyak memberikan kebaikan sama dia ya. Jadi kayak ketika kamu nggak ada gitu ya, selama ini kamu jadi orang yang selalu support, dukung gitu loh ya. Ini juga dia akhirnya merasa kayak aku tuh butuh loh kamu gitu loh. Aku masih punya harapan sama kamu gitu loh. Jadi sekarang setelah kehilangan kamu, dia merasa terpenjara dengan perasaan mulai panik, mulai bingung, takut kehilangan kamu ya. Karena seperti judul dan temanya banyak dari kalian yang sudah menutup hati gitu ya, sudah banyak menutup hati dan perasaan gitu ya. Sudah menutup hati lah ya untuk orang ini. Nah, orang ini banyak yang punya mimpi-mimpi soal kamu ya. Jadi banyak yang kayak kamu sampai masuk ke dalam alam mimpi dia dan dia tahu bahwa di dalam mimpinya dia itu juga banyak yang mendapatkan seperti petunjuk bahwa dia harusnya kembali ke kamu, memperjuangkan kamu lagi karena pikiran dia masih ketrap ke kamu ya. Dan dia seperti berusaha menginterupsi pikiran dia sendiri dengan banyak hal, tapi dia nggak bisa karena sudah terlanjur ketrap di sini. Berusaha melarikan pikiran dia ke hal yang lain, tapi jadinya sulit. Masih ada gairah yang begitu membara di dalam dirinya dia ke kamu. Masih ada patience ya. Gairah ini yang tidak bisa dibohongi gitu loh ya. Dan dia merasa aku harus ngetok pintu hati kamu. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kita. Unfinished business. Masih banyak unek-unek. Masih ada perasaan gak ikhlas kalau kamu harus pergi. Karena kan ketergantungan ya. Dan betapa dia berantakan, shattered, tanpa kehadiran kamu. Ada yang berantakan tanpa kehadiran kamu. Karena kan tadi sudah bilang, kamu banyak menyeimbangkan dia, banyak support dia, banyak tolong dia. Sehingga dia sendiri pasrah sama perasaan itu. Perasaan bahwa dia terperangkap dengan pikiran soal kamu, kerinduan soal kamu. Gitu ya. Dan dia menyadari, kayak sepertinya kita ada koneksi secara soulmate. Ya. Jadi dengan dia menjauh seperti ini, dia mendapatkan petunjuk-petunjuk, mendapatkan perasaan-perasaan kalau ya apa namanya, kamu adalah soulmate-nya dia gitu loh. Belahan jiwanya dia. Kok aku kehilangan kamu tuh rasanya benar-benar beda ya gitu loh. Daripada kehilangan orang-orang yang lain gitu loh. Kamu yang terasa sangat spesial.
Dia di sini berperang sama ego dia sendiri. Ya. Kayak aku harus maju nggak ya ke kamu nggak ya, gitu ya. Kayak ada ego di sini, ada ego yang menahan dia, gitu ya. Di sini ada ego, ya. Ego dari seseorang yang merasa diri aku tuh lebih kuat, diriku harusnya bisa lebih apa ya, jaim gitu loh ya, malu juga gitu ya. Seperti kayak apa namanya, kok aku kayak harus membuang gimana ya, gengsi gitu bahasanya. Akhirnya Sora ketemu bahasanya seperti ada gengsi ya di sini, kayak duh kok aku apa namanya harus ke kamu lagi gitu ya. Tapi di sini juga ada beban-beban dan responsibel juga yang harus dia kerjakan. Itu semakin menahan ego dia sebenarnya untuk nggak ngetuk pintu hati kamu. Tapi kan bagaimana lagi ya, sudah terlanjur apa namanya terperangkap. Di sini dia tidak siap terhadap sebuah energi perpisahan. Ada seseorang yang tidak siap di sini untuk berpisah sama kamu. Ya, makanya dia mau mengetuk pintu hati kamu karena dia merasa tidak siap untuk berpisah dengan kamu. Ya, di sini open your book. Dia sedang berusaha untuk merencanakan sebuah pergerakan, ya. Dan dia banyak di sini yang mencoba, ya, mencoba mencari celah untuk bisa membuka, cari literatur, cari cara untuk bisa ngetuk pintu hati kamu supaya kamu mau bukain lagi hati kamu. Karena kamu banyak di sini sudah menutup. Seorang mau coba lihat di sini ya, satu kartu aja mungkin. Kenapa sih kira-kira kamu menutup hati kamu sama dia? Oh, kamu merasa kayak kamu nggak suka dibohongin. Kamu pengen dia jadi seseorang yang bisa dipercaya. Kejujuran tuh penting buat kamu. Jadi di sini seorang menangkap ya, kalian berdebat itu karena dia banyak bohongin kamu nih, ya. Banyak bohongin kamu, dan ini ngomongin soal janji dan komitmen, ya. Entah dia tidak memenuhi janjinya sama kamu, entah dia nggak jujur padahal dia sudah berjanji akan selalu jujur sama kamu, atau dia tidak menepati hal-hal yang dia ucapkan. Karena buat kamu, kejujuran, amanah memegang sesuatu yang sudah diomongin gitu ya, itu sangat penting. Karena itu buat kamu adalah sesuatu janji. Janji itu nggak main-main. Janji itu adalah sebuah ikatan, ya, ikatan yang harus dilakukan, ya. Dan kamu merasa bahwa kalau sudah diomongin harus bisa pegang omongan, gitu loh. Kamu tuh seseorang yang gini, kamu bicara, aku bicara, kita sebagai manusia harus bisa pegang omongan, ya. Kamu tuh kayak ngerasa bahwa dari hal kecil atau hal besar gitu ya, apapun hal itu, kalau kamu tidak bisa dipegang omongannya, bohong lah, berkelit lah, ngeles lah, dan sebagainya, gimana kalau aku bisa kayak percaya sama kamu buat ke depan gitu loh. Karena kamu merasa kayak hal kecil aja kamu nggak bisa pegang janji kamu aja bohong. Mungkin kalau hubungan sekarang baru deket, baru pacaran aja, kalau seandainya kamu kamu udah bohong sama aku gimana gitu ya. Di sini sebenarnya dia mencoba mendenial perasaan dia sendiri gitu loh. Tapi dia merasa bahwa semakin aku mendenial, semakin perasaan itu makin dalam dia tenggelam dari perasaan dia kalau dia punya koneksi sama kamu. Ya. Ada energi dan ketenangan ya yang dia rasakan, dia perlukan dari kamu. Dia membutuhkan perasaan kebahagiaan, ya. Jadi di sini dia merasa seperti harusnya aku harusnya menerima perasaan aku daripada aku mendenial perasaan aku ke kamu. Ya. Di sini dia butuh, ini adalah gambar jam waktu. Dia butuh waktu, tapi dia juga butuh keseimbangan harmoni. Proses, ya. Proses untuk dia menyeimbangkan antara hati dan pikirannya, egonya ke kamu. Jadi orang ini tuh sedang berusaha menyeimbangkan hasratnya dia sama pikirannya dia, karena ini ada pertentangan di antara pikiran sama egonya dia gitu loh, ya. Dan dia di sini mengalami suatu proses metamorfosis, perubahan. Ternyata jauh dari kamu membuat dia bermetamorfosis. Apa sih kira-kira wangsit yang dia rasakan, dia dapatkan, ya. Oke, dia menyadari bahwa selama ini dia sudah menjadi seseorang yang terkadang bodoh, dalam tanda kutip, tidak berjalan dengan kebijaksanaan, cuek, gak peduli, abai gitu ya, sembrono menjalankan segala sesuatunya gitu loh ya. Seperti dia menyadari bahwa aku harus berubah, ini adalah satu proses hidup ya, pendewasaan, karena ini seperti jiwa yang terlalu bebas dan abai dan gak peduli gitu ya. Dan dia merasa itu harus sesuatu yang diubah, karena ini semua
terjadi adalah karena sikap dia yang belum dewasa. Jadi jangan ngomongin masalah umur. Orang itu udah tua juga kadang-kadang perilakunya bisa jadi kayak anak kecil lagi. Tergantung tingkat kedewasaan seseorang. Ada yang anak dari kecil dia sudah dewasa. Memang jiwanya dia mungkin sudah banyak mengalami revolusi jiwa atau sudah banyak mengalami reinkarnasi misalnya. Itu biasanya lebih dewasa dari anak seumurannya. Tuh kan, ada inner child yang belum selesai. Jadi ada memang masalah ini men-trigger inner child dia. Memang dia sudah ada isu ya, masalah dari inner child dia yang harus dia selesaikan ya. Yang membuat perilaku-perilaku dia itu pun jadinya berpengaruh gitu ya. Namun ya, jiwa dia itu membutuhkan kehadiran kamu, jiwa dia membutuhkan support kamu. Ya, kalau suara di sini. Jiwa dia itu tidak bisa dibohongin lagi, dia butuh kamu. Makanya dia ingin ada pergerakan untuk mengetuk pintu hati kamu. Karena dia harus mengikat kamu kembali jadi punya dia. Jadi orang ini ingin mengikat kamu kembali punya dia dan ingin memulai dengan segera komunikasi kembali. Ya. Jadi ada pergerakan dari komunikasi kembali. Ya. Karena ingin terhubung. Dan dia yakini dan percaya mungkin akan ada jalan di antara kita buat sama-sama. Karena jiwa itu sudah tidak bisa dibohongi, adalah bagian dari satu kesatuan. Ya, di sini ada energi divine feminine dan di bawahnya ada energi divine masculine. Bayangin, divine feminine dan divine masculine keluar dalam satu tebaran yang sama, bahkan posisinya atas dan bawah. Ini semakin menunjukkan bahwa memang ada energi secara couple, secara pasangan, tapi dia juga bisa berarti energi dari suatu keseimbangan. Jadi bila yang satu feminim, yang satu akan maskulin. Jadi memang butuh dua sisi yang berbeda. Kehilangan kamu ternyata seperti sebuah rasa sakit yang sulit untuk dilepaskan, jadi sulit untuk berakhir, ya. Jadi dia berharap kayak ini ada proses untuk perkembangan dia, perubahan dia dan juga perubahan hubungan kalian, ya. Dan dia tahu kalau aku harus memetik karma, kalau aku bohong gitu loh ya, aku akan terima karmanya, justice, ada buah karma. Jadi di sini dia sudah cukup menyadari bahwa apa yang dia rasakan sekarang ya adalah sebuah karma dari buah apa yang sudah dia tabur. Itu makanya kalau suara lihat di sini, orang ini siap kok untuk datang ke kamu untuk dengan berbesar hati minta maaf. Ya, dia sedang berusaha juga banyak minta nasihat dari orang-orang sekitarnya, terus mungkin dari orang yang dekat sama kamu dan sebagainya. Berusaha menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih pengertian, lebih memakai intuisinya. Ya, jadi lebih kepingin menunjukkan secara langsung aku sudah berubah nih. Jadi orang ini seperti ingin melakukan pergerakan ke kamu, menunjukkan sama kamu perubahan dia itu secara nyata melalui pergerakan benar-benar secara literally, ngetuknya benar-benar datang ke kamu tanpa mau ngomong panjang kali lebar. Dia pingin kalau dia datang, dia langsung kayak pingin mulai dengan membuat kamu mau dulu buka pintu, kamu udah rasa nyaman baru ngomong banyak. Jadi daripada ngomong banyak, dia lebih kepada pelan-pelan masuk ke kamu, ya, bahkan secara tidak terduga dia akan masuk ke kamu, ngasih kabar ke kamu kalau Sora lihat di sini, ya, dan kayak ngasih kamu waktu untuk mempertimbangkan juga, ya. Tapi di sini Sora melihat ada sesuatu yang tidak terduga-duga. Jadi periode waktunya adalah tidak terduga-duga, ya. Sora ngelihat di sini. Di sini kayak dia itu tidak bisa kayak tanpa adanya diri kamu, ya. Dan di sini dia merasa hidupnya dia malah stagnan kalau tidak ada pergerakan ke kamu. Dia harus melakukan sebuah pergerakan. Under the deck-nya, orang ini malah nggak bisa tenang kalau nggak ada kamu. Restless, ada energi ketidaktenangan, ya. Kalau sampai nggak ada kamu di dalam hidupnya dia. Jadi ada sebuah energi dari sebuah keterbutuhan. Kalau nggak ada, malah butuh banget sama kamu, gitu, ya. Jadi boleh saja kelihatan sukses dalam hidup yang lain, tapi sebenarnya jauh di dalam dia sangat butuh kamu. Coffin, sesuatu yang ditutupi, tapi sebenarnya penuh dengan rasa sakit. Ya, kesendirian. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini akan berjalan ke kamu step by step, pelan-pelan menunjukkan sama kamu bahwa dia sudah ada perubahan, gitu ya. Dan kayak pelan-pelan, gitu loh. Small improvement, mulai dari kontak kamu dulu gitu loh, nanyain kabar kamu atau berusaha lah mencari cara, mungkin kalau kamu udah blok mungkin kayak beli nomor baru atau melalui orang lain dan sebagainya. Pokoknya usaha yang pelan-pelan secara pasti.
Ketika dia balik sama kamu, dia juga akan mulai ngomong dari hal yang kecil-kecil dulu, hal yang simpel-simpel dulu, seperti kamu apa kabar, kamu sehat, atau hal-hal yang sebenarnya basa-basi lah ya kalau bahasa Sora. Tidak akan langsung ke hal yang serius, karena dia merasa bahwa harus hubungan diperkokoh dulu sebelum ngomongin hal-hal yang lebih dalam lagi. Dia sudah belajar kemarin dari kesalahan dia, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tenang aja, ada energi pergerakan ya. Banyak pertimbangan dia juga. Dia menimbang-nimbang periode waktu yang tepat dan pergerakan yang tepat melangkah ke arah kamu. Ya. Ya kan? Under the deck ada light, ada energi dari sebuah cahaya yang akan bergerak, berjalan menuju cahaya. Kamu adalah cahayanya dia. Dia akan ketuk dulu pintu hati kamu, apakah masih ada ruang untuk dia di sana, ya. Kalau sudah ada ruangan untuk dia di sana, baru dia akan bisa melakukan pergerakan. Soalnya akan mencoba membaca untuk astrologi, ya di sini ada Taurus, Aquarius, Taurus, Gemini, Taurus, wah Taurusnya banyak. Virgo, Leo, Capricorn, Scorpio, Aries, Sagittarius, Virgo, Aquarius, Cancer, Capricorn, Libra. Ya. Oke, kita mau coba lihat untuk alfabetnya. E, A, R, L, S, T, I, L, U, W, O, M, E, N, O, dan A. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sarah. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini, oke? Dan untuk kamu yang pengen konsultasi masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Sora juga ada di TikTok dan ada di Snack App. Jangan lupa Sora tunggu donasinya buat pembelian kartu, ada di kolom deskripsi. Satu token cuma 10.000 aja. Yuk dukung Sora melalui donasi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.